Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Latsar CPNS Kabupaten Bekasi, PPSDM Gelombang 2, Angkatan 5, Kelompok 3, yang berisi anggota saya Muhammad Adnan Daseri serta Anggi Maulana dan Nurulia Mailatul Haq. Di sini kami akan menjelaskan tentang WOG atau Whole of Government. WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Praktek Whole of Government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pelayanan publik. Yang pertama, ada pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akte, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang ketiga, ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Dan yang keempat, ada pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing akan dijelaskan oleh rekan saya Anggi Maulana. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contoh pola pelayanan teknis fungsional yang dapat kita lihat saat ini adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau pengurus izin berlayar oleh kantor Syah Bandar. Yang kedua, pola pelayanan terpadu satu atap. Pola pelayanan terpadu satu atap merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Pola pelayanan jenis ini tidak meleburkan kewenangan beberapa instansi yang ada di dalamnya. Sebagai contoh adalah pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Unsur instansi yang ada di kantor Samsat terdiri dari kepolisian, Jasara Harja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Yang ketiga, pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Pola pelayanan jenis ini merupakan salah satu bentuk kelembagaan whole of government yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Contoh pola pelayanan jenis ini adalah pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Contoh pola pelayanan terpusat adalah pengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang terakhir, pola layanan elektronik.
Pola pelayanan ini pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Pola pelayanan elektronik lebih efisien jika dibandingkan dengan pelayanan lainnya. Contoh pelayanan elektronik yang disediakan pemerintah adalah e-Samsat, e-Pasport, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan atau implementasi Wall of Government di Kabupaten Bekasi. Yang pertama adalah BISMA atau Bekasi Integrated System Management. Merupakan sistem absensi yang dapat diakses di Android untuk pegawai pemerintah Kabupaten Bekasi. Yang kedua adalah Mall Pelayanan Publik yang berada di Lotte Mart Cikarang Utara. Merupakan penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, atau administrasi dalam satu tempat. Mall Pelayanan Publik dapat melayani taspen, imigrasi, samsat, bea cukai, pajak, perbankan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Gerak Cepat Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Online. Dukcapil Online dapat diakses melalui website resmi Dukcapil Kabupaten Bekasi. Melayani akta kelahiran, kematian, KIA, EKTP, dan kartu keluarga. Yang keempat adalah Comment Center Kabupaten Bekasi. Yang kelima adalah Bebunge atau aplikasi Bekasi Nyambung Bae, merupakan layanan keluhan masyarakat. Yang keenam adalah IPBB atau administrasi untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketujuh adalah Sikawan atau aplikasi pelaporan kinerja pegawai berupa e-kinerja melalui Sikawan Bekasi kabupaten.go.id. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.